Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Indonesia menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu adalah klaim yang kemudian menjadi sebuah perspektif umum yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Tetapi apakah Baraya tidak sadar bahwa sesungguhnya perspektif tentang ini bukan hanya dimiliki oleh orang Indonesia, yang didasarkan pada klaim yang tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Sekarang, tanpa mengurangi patriotisme kita, tanpa mengurangi semangat nasionalisme kita, kita akan mencoba meneropong perspektif yang dimiliki oleh negara-negara lain tentang kemerdekaan Indonesia. Kita akan berbicara tentang perspektif Jepang, Belanda, Amerika Serikat, dan tentu saja Indonesia. Yuk kita mulai. Baraya, mari kita gunakan imajinasi di episode ini. Suatu kali ada seorang Indonesia yang sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dia sedang euforia, dia sedang senang sampai tiba-tiba datanglah orang Jepang ke situ. Si orang Jepang itu membantah dan marah-marah. "Woi, ngapain lu merayakan hari kemerdekaan Indonesia? Kan bukan lu yang berjuang. Sekalinya lu yang berjuang, lu nggak pernah berhasil. Ngapain lu merayakan hari kemerdekaan yang bukan dihasilkan oleh perjuangan kamu sendiri?" Loh, kok bisa gitu? Iya, karena dalam perspektif Jepang, kemerdekaan Indonesia itu bukan didapatkan dari perjuangan rakyat Indonesia, tetapi diberikan oleh orang-orang Jepang. Lah, kok gitu sih? Iya, dengerin dulu. Ini perspektif orang Jepang. Kata si orang Jepang begini. Indonesia itu konon katanya dijajah 350 tahun sama Belanda. Dan sepanjang waktu itu, tidak ada satupun kerajaan-kerajaan yang mampu mengalahkan Belanda. Tidak ada satupun pemimpin-pemimpin Indonesia pada waktu itu yang menang perang melawan Belanda. Dan karena itu, tokoh-tokoh pahlawan nasional yang selalu berderet di depan kelas itu, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah berhasil mengalahkan Belanda. Kok berani-beraninya mengklaim kemenangan, berani-beraninya mengklaim kemerdekaan, padahal tidak pernah menang melawan bangsa-bangsa itu? Kan pada akhirnya yang membuat Indonesia bisa lepas dari penjajahan Belanda itu adalah kami, orang-orang Jepang. Kalian 350 tahun berjuang melawan Belanda nggak beres-beres. Kami datang tahun 42, dalam waktu 2 bulan sudah hangus tuh orang Belanda semuanya. Dan kami memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kalian semua orang-orang Indonesia. Nah, ini kan perspektifnya orang Jepang seperti itu. Lah, kok gitu sih? Gak bisa gitu. Gitu kenyataannya, kata si orang Jepang itu. Coba Baraya bayangkan. Ketika orang Jepang berkuasa di Indonesia, orang-orang Jepang bikin heiho, bikin peta. Itu semua adalah tentara-tentara militer. Orang-orang Jepang mengajarkan bagaimana perang modern kepada orang-orang Indonesia, sehingga ketika nanti kami hengkang, orang-orang Indonesia sudah bisa berperang melawan Belanda. Kami bukan hanya mendirikan itu, kami mendirikan Keibodan, Seinendan, yang membuat orang-orang Indonesia memiliki kekuatan secara sipil untuk bisa bertahan melawan penjajahan bangsa asing. Dan sesudah itu pun kami melakukan hal yang lebih lagi. Kami membuat BPUPKI. BPUPKI itu ketika rapat, dia merumuskan dasar-dasar negara. Dari mulai Undang-Undang Dasar sampai Pancasila itu dirumuskannya di BPUPKI. Dan BPUPKI itu dibikinnya sama siapa? Sama orang-orang Jepang. Dan setelah itu pun terjadi, maka ketika teks proklamasi mau disusun, di rumahnya siapa? Di rumahnya Tadashi Maeda, orang Jepang juga. Dan ketika orang-orang Indonesia benar-benar hampir mau memproklamirkan kemerdekaan, mereka tidak mau sebelum Soekarno dan Hatta datang minta izin ke Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Itu menunjukkan apa? Semua hal terkait dengan kemerdekaan Indonesia itu atas izin kami, atas pembelajaran dari kami, dan atas jasa kami. Kenapa orang-orang Indonesia selalu mengklaim bahwa kemerdekaan mereka itu didapatkan dari jerih payah perjuangannya? Orang Indonesia yang tadi mikir juga, oh iya juga ya. Tapi inilah yang namanya perspektif Baraya. Jadi kan kebanyakan di antara kita itu tidak terbiasa dengan perspektif orang. Pas kita sadar orang menyampaikan perspektif atau argumentasi atau pendapat, kok masuk akal juga ya. Kan banyak di antara kita yang belum terbiasa dengan kok masuk akal itu, sehingga kaget dengan pernyataan seperti ini. Tetapi ini belum usai Baraya, itu baru perspektif Jepang. Nah, tak lama kemudian datanglah orang Belanda, kuculuk, ikutan nimbrung di situ. Dia nempelin kepala si Jepang, ceplak.
Lu ngomong bacot doang, dari tadi ngocoblak gak jelas. Yang memerdekakan Indonesia itu bukan perjuangan rakyat Indonesia, bukan juga lu yang terlalu sipit. Yang memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia itu adalah kami orang-orang Belanda. Nah kita masuk perspektif orang Belanda. Setelah Perang Dunia Kedua itu, semua bangsa-bangsa penjajah itu memberikan kebebasan pada bangsa yang dijajahnya tanpa kecuali. Semua jajahan Inggris dilepas, semua jajahan Prancis dilepas, semua jajahan Belanda juga dilepas. Maka pertanyaannya adalah, kalau sekarang Belanda melepas Indonesia, ngapain juga bahwa Indonesia itu mengklaim bahwa melepasnya itu adalah hasil dari perjuangan bangsa sendiri? Kan pada waktu itu bangsa-bangsa Eropa sudah sepakat di PBB, karena kami itu sekarang tidak lagi butuh kolonialisme. Yang kami butuhkan sekarang adalah post-kolonialisme. Misalkan begini, waktu Belanda menjajah Indonesia itu dia dapat sekitar 600 triliun per tahun dari tanah jajahan di Indonesia. Besar sekali zaman itu. Tetapi di zaman sekarang, Singapura itu gak ngapa-ngapain, gak menjajah, gak mendatangkan tentara, gak membunuhi rakyat, gak bikin bangunan, gak bikin jembatan, dan sebagainya. Dia dapat 5.000 triliun dari Indonesia setiap tahun. Jadi sekarang itu bukan zaman menjajah, kemudian ribut-ribut perang, menghabiskan tentara dan sebagainya. Sekarang itu setelah Perang Dunia Kedua itu zaman post-kolonialisme dan post-imperialisme. Coba bayangkan rakyat Indonesia, ngapain kalian itu berjuang? Dengan atau tanpa kalian berjuang, orang-orang Belanda sudah mau melepaskannya. Yang jadi masalah itu waktunya kapan? Kami itu, orang-orang Belanda mau melepaskan Indonesia, tapi mau balik modal dulu. Karena kami sudah bangun rel kereta api, sudah bangun kota, sudah bangun jembatan, jalan raya, dan sebagainya. Nah, itu kan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kami mau itu semua balik modal dulu. Nah, setelah balik modal, kalian pasti akan dilepaskan. Dan buktinya adalah, ini bukti pentingnya, kata si orang Belanda itu. Waktu Indonesia proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, berapa yang ikutan proklamasi itu? Berapa jumlahnya? Sekitar 100 orang, atau bahkan kurang dari situ. Sekarang, di tahun yang sama, berapa orang pribumi Indonesia yang daftar jadi tentara Belanda? 60.000 orang. Sekarang mana yang lebih valid? Itu menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia pada waktu itu masih senang sama Belanda dan tahu bahwa Belanda sebentar lagi akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Dan setelah itu di dunia militer ya, di dunia sipil itu kita mengetahui setelah tahun 45 itu ada setidaknya 6 negara boneka Belanda di Indonesia. Sebenarnya istilah negara boneka itu kan istilah orang-orang Indonesia zaman now. Aslinya pada waktu itu adalah negara-negara yang memang dibentuk atas kerjasama orang-orang Indonesia, orang lokal dengan orang Belanda. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan orang Belanda pada waktu itu masih sangat diakui. Sekarang kita tambah lagi satu lagi. Sipil udah jelas pro terhadap Belanda. Militer pro terhadap Belanda. Sekarang satu lagi, dunia internasional. Negara mana yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia? Mesir. Kapan? Tahun 47. Artinya sejak tahun 45, 46 tidak ada satupun negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Mereka semua mengakui Belanda. Dan tahun 47 pun oke, ada satu, Mesir. Iya, satu. Gak ada yang lain. Terus kenapa masih aja mengklaim bahwa Indonesia itu dimerdekakan karena perjuangan tanggal 17 Agustus 45? Di mana itu faktanya? Nah kan kata orang Belanda mikirnya seperti itu. Maka sesungguhnya yang harus digarisbawahi adalah sebenarnya kami memang berhak dan masih layak dan masih dipercaya dalam negeri dan luar negeri untuk masih menjajah Indonesia, menguasai Indonesia. Dan kami tahu itu. Cuman masalahnya Indonesia tuh ribut terus, perang-perangan terus, habis-habisan, pertumpahan darah di mana-mana. Kami ngerasa kasihan. PBB juga menekan kami dan kami juga merasa bersalah terlalu banyak ngebunuhin orang-orang Indonesia, orang-orang yang nggak bisa menang kalau perang lawan kami itu. Ya udah kalau gitu kami lepaskan aja tahun 49. Nah, jadi apa alasan kemerdekaan Indonesia? Karena kasihan orang-orang Belanda, kasihan sama orang Indonesia. Dah kalau memang mau perang beneran, mah kapan, di mana orang-orang Belanda pernah dikalahkan sama orang Indonesia? Kan nggak pernah. Di obrolan itu datang lagi satu lagi si bule, orang Amerika Serikat. Dia nempeleng orang Belanda dan nempeleng orang Jepang. Plak, 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 plak. Woi, lu dari tadi didengar-dengar ngomongin ngebaca terus nggak jelas. Lu itu ngibul kesana kesini. Yang memberikan kemerdekaan pada orang-orang Indonesia itu kami, orang Amerika Serikat.
bukan Jepang, bukan Belanda. Jepang sini, lu kan selama ini mengaku bahwa Indonesia itu dimerdekakan sama kamu. Dimerdekakan kayak gimana? Kalau benar-benar dimerdekakan sama Jepang secara sengaja, maka ngapain itu Tadashi Maeda itu di penjara di negaranya gara-gara membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan sesungguhnya orang-orang Jepang kalaupun ada yang mendukung Indonesia itu gak sengaja. Itu karena ada faksi di antara kekuatan militer orang-orang Jepang di Indonesia. Ada yang simpati, ada yang gak simpati. Itu doang. Karena apa? Karena orang Jepangnya udah dihabisi sama kami, orang sekutu, orang Amerika Serikat. Karena kepalanya sudah kami pegang, tentara-tentaranya nggak punya inisiatif, akhirnya mereka ambil inisiatif secara acak dan akhirnya ada yang mendukung Indonesia. Maka dukungan orang-orang Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia itu hanya terjadi karena ketidaksengajaan, bukan karena sengaja. Dan orang Belanda, lu itu lebih belagu lagi. Lu dengerin ya, kalaupun lu ngaku bahwa Indonesia dimerdekakan sama lu, yang nekan lu itu siapa? Saya jelasin sedikit ya. Ini kata si orang Amerika gini. Tahun 1945 kami gak peduli sama Indonesia, kami pedulinya sama Soviet. Karena pada waktu itu Perang Dunia Kedua usai. Tapi Perang Dunia Kedua usai itu adalah semifinal. Karena kami sudah mengalahkan blok poros tapi belum bisa menghabisi komunisme. Bahkan komunisme malah menjadi semakin kuat dan banyak cabangnya di seluruh dunia. Kami takut, kami panik karena Soviet adalah satu-satunya pihak yang bisa mengimbangi kami secara militer dan secara kekuatan diplomasi, kata si Amerika Serikat. Nah, jadi orang-orang Indonesia itu tidak pernah kami hiraukan. Tetapi sedikit demi sedikit kami mulai panik, mulai ketakutan karena komunisme itu semakin menyebar di Asia. Udah mah Soviet, kemudian udah mah Cina, dan masuk ke negara-negara di Asia Tenggara. Dan menjadi panik lagi ketika pada tahun 1948, gara-gara si Bahlul ini nunjuk ke Belanda, ada pemberontakan PKI Madiun. Kami takut, kami panik. Itu kami malam-malam selalu di tiap tahajud itu berdoa kepada Tuhan agar Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan komunis. Itu sudah ada PKI Madiun. Aduh, ternyata luar biasanya, kata si orang Amerika Serikat, orang-orang Indonesia, divisi Siliwangi itu menghabisi orang-orang komunis. Maka kami sadar bahwa Indonesia itu adalah sahabat kami, teman kami. Kami berjuang untuk menghabisi orang-orang komunis dan ternyata Indonesia pun melakukan hal yang sama seperti kami. Siapapun yang jadi musuh komunis itu adalah sahabat dekat kami, kata orang Amerika Serikat. Nah, sejak saat itulah kami berinisiatif untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dan kami yang memiliki satu-satunya kartu as yang bisa membuat Indonesia benar-benar merdeka dan diakui oleh dunia secara umum. Jadi tolonglah ingat orang-orang Belanda, dengerin ya, waktu beres Perang Dunia Kedua itu, kamu itu habis, kamu itu kalah. Di Indonesia, kamu diinjak-injak sama orang Jepang. Di Eropanya sendiri, negara kamu itu didogi style sama Hitler sampai sekarat, sampai hampir mati. Kamu bubuk dimanapun tempat kamu berada. Nah, kamu miskin, kamu minta tolong ke saya, ke Amerika Serikat, minta bantuan Marshall Plan. Jadi boro-boro kamu bisa memerdekakan Indonesia, orang kamu aja Linggarjati perjanjiannya harus kamu langgar hanya demi mendapatkan minyak dan sumber daya alam dari Jawa Barat dan Sumatera Timur. Itu menunjukkan kan kamu gak punya apa-apa pada waktu itu, boro-boro memerdekakan Indonesia. Kamu bisa bangkit aja, ekonominya aja mustahil pada waktu itu tanpa bantuan saya. Maka saya memberikan Marshall Plan. Tapi ketika orang-orang Indonesia sudah mengklaim dirinya anti komunis, saya mendukung orang Indonesia. Dan di PBB saya serukan kemerdekaan untuk orang-orang Indonesia. Saya memaksa seluruh orang Eropa, seluruh orang Asia, seluruh orang Afrika untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dan orang Belanda, kamu yang dulu diancam sama saya, kalau Belanda tidak memerdekakan Indonesia, maka Marshall Plan dicabut. Dan kalau Marshall Plan dicabut, kamu gak bisa apa-apa. Artinya, kemerdekaan Indonesia itu gara-gara saya. Kok kalian berani-beraninya mengklaim? Nah, begitulah ya. Terus si orang Indonesia yang dari tadi dicuekin itu akhirnya ngomong juga, "Oi Amerika, lu banyak bacot dari dulu sampai sekarang banyak bacot, terus lu mengklaim sana-sini. Pan kenyataannya lu tuh cuman intervensi doang." Kenyataannya, kata orang Indonesia, kenyataannya adalah
Mau perjuangannya kami gagal atau berhasil, kamilah yang berjuang. Misalkan klaim bahwa Jepang berusaha untuk memerdekakan Indonesia, ya sebagian faksinya dan itu secara tidak sengaja. Dan bagaimanapun yang kami lakukan adalah berjuang. Orang-orang Jepang hanya bisa mengklaim bahwa mereka itu ikut berjasa, tetapi sama sekali tidak bisa mengklaim bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu tidak ada. Dan orang Belanda ini lebih cupu lagi, kata orang Indonesia. Kamu tuh menyatakan bahwa kami akan melepaskan Indonesia bla 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 bla. Bacot. Kamu tuh kalah dalam perundingan meja bundar. Dan karena itulah kalian semua terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia. Dan kenapa meja bundar bisa dikalahkan orang-orang Belanda? Itu gara-gara serangan umum 1 Maret meyakinkan pada dunia bahwa kami orang-orang Indonesia masih ada dan bisa melawan kalian semua. Itu kan pikirannya seperti itu. Jadi mau kerangkanya adalah bagaimana, mau kerangkanya adalah begini dan begitu dan seterusnya. Perang itu terjadi di Indonesia atas dasar Indonesia. Orang Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka telah membebaskan Indonesia. Itu kan gara-gara peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun itu perjuangan kami juga, orang-orang Indonesia. Kalian tuh berkontribusi doang, kalian tuh berjasa doang, tetapi yang memerdekakan Indonesia tetaplah kami. Orang-orang Indonesia yang habis-habisan memerah keringat dan darah kami untuk kemerdekaan bangsa yang sekarang kami nikmati. Sekarang kalian jangan mengklaim semuanya. Gitu kan orang Indonesianya. Ya, sekali lagi Baraya, biasakanlah untuk menerima perspektif orang lain. Karena betapapun pendapat orang lain itu mungkin saja salah, tetapi kita bisa memahami kenapa dia itu menjadi salah. Dan kalau kita sudah menjadi seperti itu, maka potensi konflik itu akan menjadi berkurang. Dan ngomong-ngomong soal perdebatan, mana di antara mereka yang benar, saya pikir itu adalah perdebatan yang sudah tidak relevan, karena itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi lama sekali. Yang seharusnya kita pikirkan itu adalah bagaimana cara mengisi kemerdekaan. Visi misi Indonesia Merdeka itu adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan mencapai perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah visi misi kita. Kita sudah merdeka, kita tinggal jalankan visi itu. Mari kita bersemangat, mari kita bergerak untuk mencapai visi itu. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak hanya soal berdebat dan soal berjuang di masa lalu. Tunjukkan bahwa di masa depan pun kita bisa memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap perdamaian dan ketertiban dunia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Selamat 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.